menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Halo, selamat malam. Vonis pidana 4,5 tahun penjara bagi mantan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, kini memicu perdebatan sengit. Sebagian pihak menilai putusan ini sebagai langkah berani dalam pemberantasan korupsi, namun sebagian lainnya mengkhawatirkan vonis ini akan menciptakan fear factor bagi badan usaha milik negara untuk bisa mengambil keputusan bisnis yang beresiko demi kemajuan. Jadi benarkah vonis ini adalah penegakan anti korupsi murni atau kriminalisasi kebijakan bisnis? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Dan langsung saja saya perkenalkan 5 orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya akan mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu. Ada pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Aristo Pangaribuan. Mas Aristo, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yang berikutnya adalah kuasa hukum dari Ira Puspadewi, Susilo Wibowo. Pak Sus, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Sus. Dan berikutnya saya bergeser ke sebelah kanan, mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Mas Praswat, selamat malam. Terima kasih. Dan berikutnya adalah Sekjen Transparansi Internasional Indonesia atau TII, Danang Widiyoko. Mas Danang, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah Head Analis dari Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam. Malam, Bram. Sehat selalu. Sehat selalu. Dan harapannya tentu kita berenam dalam kondisi sehat, Bapak-Bapak sekalian. Dan saya ingatkan kepada Anda yang menonton dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa meninggalkan pertanyaan maupun pernyataan yang akan kami bahas dan juga kami tanyakan ke 5 orang narasumber yang ada di studio. Dan sebelum saya memulai diskusi dengan 5 orang, saya akan persilahkan seperti biasa Mas Nova untuk kita turun. Kita akan bahas terlebih dahulu putusan 4,5 tahun bagi Ibu Ira. Silakan Mas. Ini kemudian memantik banyak percakapan publik dan sempat viral menjelang akhir pekan lalu. Apa yang sebetulnya bisa kita baca dulu dari data angkanya, Mas? Kalau angkanya memang kalau kita lihat volumenya ini relatif dibandingkan isu yang kita bahas kemarin relatif tidak lebih besar dari kemarin ya. Tetapi kalau kita lihat engagementnya ini juga masih tidak terlalu lebih besar dari kemarin. Tetapi kalau kita lihat siapa sebenarnya yang berbicara di sini, ini menjadi isu yang penting. Karena isu ini dibicarakan tidak hanya oleh pada tataran elit, tetapi juga dibicarakan di akar rumput kayak gitu. Itu jadi isu ini. Tapi tokoh-tokoh kunci ada di sana. Maksudnya tidak hanya pada level elit, tapi akar rumput tadi juga ada tokoh yang diikuti banyak massa, diikuti banyak pengikut gitu. Ya betul. Ada banyak sekali influencer-influencer yang menyampaikan pandangannya tentang isu ini, Mas Bram. Apa yang bisa kita baca dari ini dulu, Mas? Berdasarkan media sosialnya begitu ya? Iya. Kalau dilihat ini percakapan di media sosial tinggi sekali, Mas Bram. Dengan media online hanya berkisar kurang dari 1.000, hanya 700-an saja. Ini kontras sekali dengan percakapan di media sosial yang hingga percakapan lebih dari 4.000-an kayak gitu. Ini menunjukkan bahwa partisipasi publik untuk dan pemahaman publik juga bagaimana publik melihat itu pada isu ini tinggi sekali. Perhatian publik tinggi sekali pada isu ini. Terutama di kanal Twitter memang Ibu Ira cukup terkenal di Twitter karena jejaringnya banyak sekali aktivis-aktivis yang berbicara di Twitter. Jadi di Twitter dia sangat tinggi sekali. Tapi itu bisa kita baca genuine atau kemudian? Genuine, Mas Bram. Genuine. Kebanyakan perbincangannya kalau kami petakan berapa banyak yang tidak genuine,
itu kurang dari 1-2% saja, Mas Bram. Oke, angka Jadi yang ini cukup betul-betul kecil sebetulnya ya. sangat kecil, bisa kita abaikan sebenarnya. Jadi ini genuine sekali. Dan kalau kita lihat memang kemudian percakapan yang kedua yang paling tinggi itu terjadi di kanal YouTube dan kanal Facebook. Di kanal YouTube lebih banyak berbicara tentang pergeseran narasi, perkembangan kasus Ibu Ira dari hari ke hari. Tetapi di kanal Facebook orang menyampaikan opininya, membagikan opininya, termasuk dari para pakar-pakar, Prof. Renal Kasali misalkan, itu banyak sekali disampaikan di Facebook begitu, Mas. Oke, ini yang saya menarik. Kenapa TikTok yang cuman mentionnya 18, tapi kemudian interaksinya sampai 3,5 juta? Apakah TikTok ini tempat di mana, ya kalau kita menganggapkan potongan-potongan semua platform ada di sana, apakah memang demikian sebetulnya? Sebenarnya yang paling tinggi di TikTok itu komentarnya ya. Komentar di TikTok pada periode ini cukup signifikan, saya agak lupa angkanya, tapi dia lebih besar daripada yang lain. Dan itu komentarnya kebanyakan memang bertanya-tanya sebenarnya di TikTok ini. Betul nggak sih terjadi korupsi di kasus Ibu Ira? Sepertinya kok ada kesamaan dengan kasus Pak Tom Lembong dan seterusnya dan banyak yang mengaitkan kemudian. banyak yang bertanya-tanya, ini apakah layak sebenarnya Ibu Ira ini dihukum? Karena kok sepertinya ada kesalahan atau ada ketidaksepakatan netizen dengan penegak hukum di sini. Oke, Mas Nova, kalau kemudian kita lihat secara luas begitu ya, narasi tentu ada dua. Ada yang menganggap ini kemudian penegakan anti korupsi murni, ada yang kemudian menganggap itu tadi menyambungkan dengan Pak Tom Lembong, apakah kriminalisasi. Saya ingin persentasenya dulu, mana yang lebih dominan dalam pembahasan itu? Kita lihat sentimennya mungkin ya, Mas Pram. Kalau dilihat sentimennya, dominan sekali itu justru pembelaan terhadap Ibu Ira. Publik nyaris meragukan betul apa yang dilakukan oleh KPK dan oleh hakim. Putusan-putusan hakim ditantang betul oleh publik. Argumentasi-argumentasi yang disampaikan seperti kerugian 1, sekian triliun dengan hitung-hitungan yang dijelaskan kayak gitu. Tapi itu dibantah oleh beberapa tokoh yang saya kira ketika dijelaskan dengan runut dan sederhana, misalkan Prof. Renal Kasali mengatakan ini kan masalah bisnis saja. Atau juga ada yang menganalogikan dengan ini seperti membeli trayek angkot. Angkotnya mungkin sudah tua, tetapi trayeknya itu berharga seperti itu. Itu banyak sekali analogi-analogi yang sederhana itu yang lebih banyak dimakan oleh publik. Atau kemudian masuk sudah dalam dugaan misalkan, seandainya apa yang terjadi, dan itu apakah itu kemudian jadi pembahasan pula? Kalau kedugaan kami melihat tidak terlalu banyak, justru yang paling banyak itu harapan sebenarnya. Oke, jangan dijawab dulu harapannya, ditahan dulu, karena masih ada satu segmen nanti kita akan membahas itu semua bersama dengan narasumber yang lain. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.